Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifan Hidayatullah. NIM saya 23423008. Kelas saya Informatika 23B. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu konsep iterasi dan iterasi bersarang. Jadi sebelum kita masuk ke dalam konsep iterasi atau loop, apa itu perulangan atau loop dalam pemrograman? Jadi, perulangan atau loop dalam pemrograman adalah suatu proses yang digunakan untuk mengeksekusi sekumpulan kode secara berulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Loop berguna untuk menghindari penulisan kode yang berulang secara manual. Nah, ada pula 3 loop yang bisa kita temui dalam bahasa pemrograman, yaitu ada for loop digunakan ketika jumlah perulangan diketahui, while loop digunakan ketika jumlah perulangan tidak diketahui dan tergantung pada kondisinya true dan false, dan do while loop sama seperti while, tapi dijalankan setidaknya 1 kali sebelum kondisi itu dicek atau berhenti. Nah, jadi langsung saja sebagai contoh, dapat sebuah loop for. Nah, ini pastinya di sini adalah looping atau for atau iterasinya sebanyak 4 kali karena didefinisikan i sebanyak 1 to 4 atau sampai ke 4. Jadi pastinya di sini tereksekusi sebanyak 4 kali. Jadi yang pertama i sama dengan 1, apakah dia sudah keempat? Belum. I sama dengan 2, apakah dia sudah keempat? I sama 3, i sama dengan 4, hingga berhenti ke 4. Nah, berapa suku terpenuhi, berapa banyak suku yang terpenuhi? Jadi suku yang terpenuhi yaitu ada 4, itu 1, 2, 3, dan 4, sama dengan 4 suku terpenuhi. Dalam persekusi dalam bagaimana suku ini terpenuhi pasti ada pengecekan, yaitu yang di atasnya ini. Nah, berapa kali looping ini mengecek? Nah, setiap looping ini karena 4 kali terpenuhi, maka pengecekannya yaitu 4 ditambah 1 ini adalah yang tidak terpenuhi, jadi totalnya yang pengecekan adalah sebanyak 5. Jadi setiap perulangan ini ketika dia mendekati perhentian, dia akan mengecek sekali lagi apakah ini sudah berhenti atau belum. Jika memang sudah berhenti, maka looping ini akan berhenti. Maka sebanyak 5 kali pengecekan karena ditambah 1 yaitu pengecekan atau kondisi yang tidak terpenuhi. Ini adalah sederhana konsep dari perulangan. Nah, apakah perulangan selalu naik? Perulangan bisa saja turun, tidak hanya 1 ke 4, bisa juga 4 ke 1. Sebagai contoh, dari 4 ke 1, maka yang di-print pertama kali pastinya X, yaitu I-nya sama dengan 4, I sama dengan 3, I sama dengan 2, I sama dengan 1. Ketika dia I sama dengan 1, apakah ada lagi selain itu, atau syarat dari 1 ini sudah terpenuhi, atau ada lagi selain 1 atau di bawahnya? Jika tidak ada, maka berhenti, maka 4 suku 4, 3, dan 1 ini terpenuhi. Dan ditambah 1 yaitu pengecekan tadi terakhir, apakah ini benar-benar berhenti atau tidak, maka ada 5 kali pengecekan dalam looping tersebut. Nah, dalam looping atau iterasi,
Dalam looping atau iterasi, kita tidak akan mengetahui berapa kali looping tersebut akan dilakukan karena kita tidak mengetahui nanti bagaimana program ini akan berjalan. Ya, yang tadi sebelumnya itu kita hanya mensimulasikan bagaimana looping ini secara statis mengetahui bahwasannya berapa kali jumlah yang dia looping. Jadi dalam looping barisan bilangan 1 ke n atau n ke 1 dianggap barisan lengkap sebanyak n suku. Banyaknya suku barisan bilangan sama dengan suku lengkap n kurangi suku yang hilang. Jadi dalam pemrograman pasti tidak melulu kita ketika looping pasti mendefinisikan sebuah iterasi 1 sampai 5, 1 sampai 10 atau 1 sampai 12. Pasti kita menggunakan sebuah variabel untuk menentukan sampai kapan berhenti looping tersebut. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, sebagai contoh salah satu suku barisan yang saya ganti sebagai variabel yang saya notasikan sebagai n. Jadi seperti ini. Nah, dapat contoh yaitu for i kita mulai dari 2 to n min 4. Nah, n min 4 ini seperti apa? Jadi terdapat sebuah notasi seperti ini. Bagaimana cara kita menghitungnya? Mudah saja. Jadi kita harus mengetahui angka bilangan yang pertama yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, dan yang ke n adalah kita tarik mundur kita kurangi, yaitu kita tarik mundur n min 6, n min 5, n min 4, n min 3, n min 2, n 1 dan n yang ini adalah 0. Jadi bagaimana kita mengetahui berapa kali ini looping dilakukan? Kita harus mengetahui berapa yang dimulai. Jadi ini yang dimulai adalah 2, 3 dan seterusnya. Dan n min 6 yaitu dimulai dari 4, n min 4, n min 5 dan n min 6. Nah, jadi berapa suku yang hilang yaitu ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, jadi ada 5 suku yang hilang. Nah, maka suku sama dengan n adalah suku lengkap yang terpenuhi dan min 5 adalah suku yang hilang. Jadi perhitungannya adalah looping ini akan dilakukan sebanyak n min 5 ditambah 1, yaitu 1 adalah suku yang tidak terpenuhi atau pengecekan tidak terpenuhi. Jadinya n min 5 ditambah 1, min 5 tambah 1 yaitu min 4, n min 4. Dan berapa suku yang akan dieksekusi atau suku yang terpenuhi yaitu n min 5. Jadi sederhananya seperti itu. Dan apakah selalu naik? Nah, ya tidak selalu naik. Ada juga yang ke bawah atau turun atau minus. Sebagai contoh saya contohkan lagi. Sama seperti sebelumnya, cuma saya balikan saja di n-4 turun ke 2, lakukan eksekusi ini. Jadi yang pertama n, n-1, n-2, n-3, n-4 karena dimulai dari n-4, n-5, n-6 dan seterusnya, dan turun ke bawah yaitu 3, 2. Jadi yang hilang adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi suku yang hilang adalah 5, suku yang terpenuhi adalah n minus 5, karena tiap pengecekan pasti ditambah 1, maka n minus 4. Jadi n min 5 yang dieksekusi, n minus 4 yang dicek. Nah, sederhananya seperti itu untuk looping. Nah, dalam looping ini kita harus menganalisa berapa banyak atau cost waktu yang dihabiskan. Jadi ada yang dalam looping ada yang disebut dengan time complexity. Jadi ada yang disebut dengan time complexity. Apa itu time complexity? Time complexity adalah kompleksitas adalah suatu ukuran berapa cepat suatu algoritma berjalan berdasarkan jumlah inputnya.
Dengan kata lain, ini mengukur bagaimana waktu eksekusi suatu algoritma bertambah ketika ukuran input bertambah. Kenapa time complexity ini penting? Karena pertama menentukan efisiensi algoritma untuk menangani data besar. Nanti suatu saat ketika kita menjadi programmer, kita harus menentukan bagaimana performa sebuah aplikasi ini harus diefisiensikan, dipercepat, bagaimana nanti user akan senang dalam menggunakan aplikasi kita. Dan yang kedua, membantu memilih algoritma terbaik saat mengembangkan aplikasi. Ketika menghindari performa buruk dalam sistem berbasis database atau pencarian data. Jadi banyak hal aplikasi yang kita temukan itu lemot atau lag. Jadi kita harus menghindari hal-hal tersebut. Gitu. Dan bagaimana kita menghitung sebuah time complexity? Jadi sebagai contoh di sini ada looping sebelumnya yang sama seperti sebelumnya, yaitu for i sama dengan 4 itu 4 dan sebanyak kali 4 dihitung, maka saya notice cost-nya berapa setiap looping ini. Sebagai contoh saya presentasikan sebuah cost itu, notisnya adalah C, dan cost-nya berapa banyak saya contohkan, saya anggap saja setiap looping ini dihabiskan dalam waktu 1 detik, dan notasinya adalah Tn sama dengan I, loopingnya berapa kali, dikali C, cost-nya berapa kali, maka waktu yang dibutuhkan itu 4 detik. Ini hanya sebagaimana kita menghitung secara matematika atau secara manual. Apakah semua laptop atau komputer sama waktu yang dibutuhkan secara looping? Tidak, karena setiap device atau laptop atau komputer itu punya spek yang berbeda-beda dan punya komponen atau core dari sebuah prosesor yang berbeda. Jadi setiap eksekusi ini cost-nya tidak selalu melulu 1 detik. Ini pun 1 detik aslinya lama. Jadi sekarang pemrograman itu canggih, komputer sudah canggih-canggih, pasti setiap laptop atau komputer itu punya waktu yang berbeda dalam mengeksekusi sebuah algoritma. Jadi di sini sebagai contoh saya notiskan sebagai 1 detik, maka hasil dari looping tersebut adalah menghabiskan waktu sebanyak 4 detik. Sebagai itu contoh dari sebuah time complexity. Ada pula dalam looping itu terdapat sebuah looping atau perulangan bersarang. Looping apa itu perulangan bersalang atau nested loop? Nah, jadi apa itu perulangan bersarang atau nested loop? Nah, perulangan bersarang atau nested loop adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lain. Artinya, satu loop berjalan di dalam loop lain, sehingga setiap iterasi dari loop luar akan mengeksekusi loop dalam sebelumnya sebelum lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi ada looping di dalam loop gitu. Jadi dia akan mengeksekusi terlebih dahulu yang di dalam, setelah selesai dia akan naik lagi. Saya contohkan. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, sini terdapat looping sebanyak 3 kali dan di dalamnya ada sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana looping ini bekerja? Jadi saya contohkan bagaimana outputnya nanti akan hasilnya seperti apa. Nah, jadi loopingnya itu yang pertama yang kita eksekusi adalah yang di atas ini. Jadi ketika I sama dengan 1, yang dieksekusi adalah yang di atas ini, 1 dulu. Ketika sudah, maka dieksekusi yang di bawah, yaitu I sama dengan 1, dijalankan terlebih dahulu. Ketika apakah dia langsung mengeksekusi ke atas lagi? Tidak, dia harus menyelesaikan looping ini sebelum dia naik ke atas. Jadi ini adalah dieksekusi terlebih dahulu, 2,
3, 4, 5. Ketika sudah selesai terpenuhi, barulah dia naik ke atas ini. Jadi dia akan lanjut ke eksekusi kedua. Nah, ketika sudah eksekusi 2, dia lanjutkan ke eksekusi di dalamnya lagi. 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya, sama seperti sebelumnya, dia akan mengeksekusi yang di dalam. Jadi, dari luar, dalam dulu, dalam dihabiskan, dia naik lagi ke luar, lanjut, maka dia naik ke dalam, dia maka masuk ke dalam lagi. Jadi loopingnya sebanyak seperti ini. Dan ini akan menghitung berapa kali sih dia looping. Berarti yang di looping adalah sebanyak 3 di atas, 3 yang di atas, dan yang di dalam adalah ada 5. Maka looping ini secara tidak langsung yaitu 5 kali 3 sama dengan 15 kali. Jadi looping secara bersarang ini akan melakukan eksekusi sebanyak 15 kali. Jadi sederhananya seperti itu. Ya, mungkin dari saya segitu saja. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.